Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 babak kedua kawan. Dimana di babak kedua untuk kandidat prianya semua game berakhir menang kalah. Ini cukup mengejutkan kawan. Dimana hasilnya sangat masif. Gukes menang atas Pragnananda. Di mana Pragnananda di awal-awal permainan sudah menunjukkan inisiatif menyerang saat pegang putih, tapi sayangnya serangan-serangannya mampu ditangkis oleh Gukes. Gukes juga sempat membuat langkah kesalahan kawan, di mana keunggulannya sempat hilang, tapi beberapa langkah berikutnya Prag juga melakukan kesalahan kembali, dan Prag sempat mengorbankan perwira di pusat kawan, yaitu Gajah ambil pion D5 kawan, diambil balik oleh kuda mendapatkan 2 pion, tapi permainan Pragnananda mudah dipatahkan oleh Gukes. Kemudian yang cukup menyedihkan juga ada partainya Nakamura kalah oleh Vidit Santos Gujarati. Nakamura kalah sangat cepat kawan, berakhir di langkah ke-29. Game inilah game pertama kali yang berakhir di babak kedua kawan. Nah, game inilah nanti yang akan kita ulas. Dan partai lainnya, Ian Nepomniachtchi menang atas Alireza Firoza. Di langkah ke-30-an kawan, Alireza Firoza melakukan blunder. Dia meninggalkan gajah gelapnya di peta E7 kawan. Langsung dicaplok oleh Ian Nepomniachtchi sehingga posisi Alireza langsung kolaps kawan di langkah ke-30-an itu. Dan parahnya juga kawan, Alireza krisis waktu di langkah ke-33-an kawan. Dia hanya bermain sekitar 24 detikan saja untuk mencapai langkah ke-40. Perlu diingat dan saya infokan sekali lagi bahwa turnamen ini menggunakan kontrol waktu yang panjang kawan, 120 menit. Tapi tidak ada increment kawan sebelum langkah ke-41. Memang ada tambahan kontrol waktu kawan, dan tambahan kontrol waktu ataupun increment baru jalan selepas langkah ke-40 kawan, atau langkah ke-41. Sangat satset-satset langkah dari Alireza jika kalian melihat live streamingnya kawan. Dan partai terakhir adalah partai Fabiano Caruana yang menang atas Nijat Abbasov. Sedangkan untuk kategori woman-nya kawan, ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu Tan Zhongyi kembali memetik kemenangan kawan pada game kedua. Kali ini korban dari Tan Zhongyi adalah Rames Babu Faisali, saudaranya Pragnananda. Sekarang posisi Tan Zhongyi ini memimpin turnamen sendirian kawan di kategori woman-nya dengan kemenangan 2 kali, 2 poin dia dapat sementara sampai babak kedua. Dan sepertinya banyak game yang bisa kita ulas untuk hari ini kawan. Tapi rasanya admin hanya bisa maksimal 3 game untuk mengulas setiap harinya kawan. Ya saya usahakan 3 game untuk bisa kita ulas, karena game-game di babak kedua sangat bagus untuk bisa kita lihat kawan. Banyak sekali permainan-permainan atau langkah-langkah bagus dari para pemain di babak kedua. Tapi sementara kita nikmati permainan Hikaru Nakamura dengan Vidit kawan, dengan ide permainan Ruy Lopez Berlin Defense dipilih oleh Vidit, kuda F6. Pion D3. Tidak memilih permainan yang terbilang banyak menghasilkan remis dengan jalur rokade kawan. Kuda ambil pion E4, kalian tahu jalur benteng E1, kalian tahu jalur pion D4. Bagi kawan-kawan yang belum tahu jalur permainan terbuka seperti ini, nanti di akhir video ada playlist Ruy Lopez. Ada Berlin Defense atau variasi-variasi yang lain sering admin tunjukkan dari game-game para Grandmaster kawan. Bagi kawan-kawan yang belum tahu atau bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami, bisa nanti buka playlist Ruy Lopez untuk belajar pembukaan Ruy Lopez dari Grandmaster dunia yang pernah admin ulas. Oke, dengan permainan ini kalian tahu di level top kawan akan menghasilkan game-game remis. Mungkin dengan permainan pion D3 akan memberikan sedikit komplikasi permainan nanti kawan. Berharap nanti Vidit slip mungkin dan Hikaru Nakamura memetik poin sempurna 1 poin. Mungkin itulah harapan dari Nakamura bermain dengan pion D3. Karena pada game pertama remis kemarin kawan, jadi Nakamura mencoba mendapatkan kemenangan saat pegang putih kawan. Tidak meladeni permainan terbuka dengan Berlin Endgame atau benteng E1 tadi. Gajah C5 pion C3 pilihan utama. Ada juga yang memainkan gajah sikat kuda C6 kawan, berharap bisa mendapatkan pion yang di sini tidak bisa kawan karena ambil balik oleh pion D. Nah, masalahnya ada menteri kawan, ancaman skakmat atau kuda bisa jatuh. Ada juga yang mengambil menggunakan pion B, putih akan diuntungkan kawan. Ada juga permainan seperti itu di database. Pion C3, nah rokade, Nakamura juga rokade di sini. Kalian tidak bisa ambil pion ini kawan, jarang jalur ini diambil oleh putih kawan untuk mendapatkan pion di sini. Masalahnya lagi-lagi kawan, kalau kalian telat berkembang
Belum aman raja, raja masih berada di pusat. Jangan sekali-sekali membuka lajur-lajur pusat kawan. Memang terlihat di sini kawan, kalau kita melihat evaluasi bar putih masih bagus posisinya menurut engine. Tapi ada juga nanti ide-ide dari hitam untuk melakukan gebrakan pada peta F2. Rokade dipilih oleh Nakamura. Sekarang pion D6, perkuat posisi pion E5-nya, buka akses bagi gajah untuk keluar, mungkin ke G4, dihadang dengan pion H3. Kuda ke E7 menghindari tekanan dan persiapan pion C, pion D5 atau manuver-manuver nanti ke peta G6 dan seterusnya didahului oleh Nakamura dengan pion D4. Nah, salah satu langkah yang paling banyak diambil adalah gajah B6 kawan di sini. Tapi memilih pion C6 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-8 hitam. Langkah baru, ide baru kawan. Nah, situasi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Nakamura. Dia memilih gajah mundur ke D3. Ada opsi lainnya seperti ini kawan. Pion ambil gajah C5, pion ambil gajah putih B5, pion pukul pion D6 ancam kuda, kuda ke G6. Nah, bisa kalian ikuti gajah berkembang ke G5 kawan, agar kuda ini tidak coba caplok pion ada di peta E4, mungkin gajah E6. Nah, bisa kalian lanjutkan tantangan pertukaran kuda. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Nakamura memilih gajah D3. Gajah B6. Nakamura membuka permainan. Terlihat Nakamura unggul satu pion kawan. Kuda ambil balik pion E5. Tapi balasan dari Vidit juga tidak kalah menyakitkan. Dia korbankan gajah di peta H3 ambil pion. Gebrakan di langkah atau di tahap pembukaan. Gajah gelap belum berkembang. Kuda juga belum berkembang. Vidit sudah melakukan pengorbanan. Ditolak Nakamura, kuda C4 ternyata langkah blunder. Langkah terbaiknya apa? Terima saja kawan. Memang kuda ini akan jatuh juga. Karena ada menteri ke peta B8. Menyerang kuda. Kalau kuda lari, idenya menteri akan ke peta E3. Anggap contoh lari ke sini kawan. Menteri akan ke sini skak. Tidak bisa diambil oleh pion. Raja bergerak ke sini. Menteri ambil pion. Mungkin kalian blokade dengan kuda di sini kawan. Nah, di sini ada benteng yang akan dikeluarkan. Siap naik nanti atau tekan gajah di sini. Mungkin kalian blokade dengan pion F3 kawan. Nah, kuda hitam siap lompat ke peta H5 untuk mendukung serangan-serangan berikutnya. Diikuti kuda satunya nanti kawan di sini. Benteng siap bergerak juga naik kawan. Jika sampai di posisi ini, kalau kalian ambil dan kuda mundur setelah menteri ke peta B8, kalian backup saja kawan. Jangan coba mundur, berikan kesempatan menteri jangan sampai ke sini. Backup saja. Memang ada serangan di sini. Nah, kalian tarik mundur mungkin ke peta H2, gajah caplok kuda, seterusnya bisa melanjutkan pion F4. Jalur terkuatnya bagi putih adalah seperti ini menurut engine. Mungkin sudah dikalkulasi oleh Nakamura, mungkin Nakamura juga misestimasi kawan atau salah perhitungan melangkah kuda C4. Serang gajah gelap. Gajah G4 terlebih dahulu serang menteri. Setelah menteri bergeser, nah gajah mundur ke peta C7 menghindari ancaman kuda. Tapi juga ada ancaman di sini kawan. Nakamura dorong pion E5. Kuda D7 yang terkuat, kuda ini ke pusat saja menurut engine, tapi memilih kuda mundur ke D7 untuk coba rebut pion ini ke depannya. Gajah meluncur ambil pion H7 skak, raja bergeser, gajah tarik mundur lagi kawan. Membuat langkah kesalahan kembali Nakamura. Yang terkuat menteri ke pusat. Kalaupun ada pion F5, kalian korbankan gajah sementara, menteri bergeser skak, diikuti gajah kalian keluar untuk pressure kuda di sini. Kalau benteng ke sini kawan, maka kuda juga siap bergerak. Anggap saja ke sini kawan benteng, maka kalian ikuti kuda ke sini. Kalau kalian caplok dengan gajah, pion akan siap rebut kuda ke depannya. Kalau kuda yang di sini ambil pion yang di sini kawan, maka berlanjut seperti ini. Kuda bisa ambil benteng, ataupun juga dengan langkah gajah ambil kuda terlebih dahulu, ambil balik oleh benteng, ataupun ambil balik dengan menteri kawan, pertukaran menteri. Nah, ini bisa terjadi kawan. Tapi memilih dengan gajah D3, pion B5, ataupun juga dengan langkah pion F5 yang terkuat. Tapi dengan pion B5, kuda ke E3 serang gajah, kuda caplok pion E5. Sekarang jumlah pion kembali setara. Dan posisi kuda lindungi gajahnya, serang juga gajah peta D3, gajah E2. Salah lagi Nakamura kawan, berturut-turut. Yang terkuat sikat saja gajah di peta G4.
Nah, kalau kuda memilih gajah kawan, maka benteng D1. Ya tentu kuda pukul kuda jawaban terkuatnya. Mungkin menteri bergeser ke E2, diikuti menteri melakukan ancaman skakmat kawan. Nah, di sini bisa blokade dengan pion G3. Mungkin gajah reposisi untuk nanti menyerang pion ini kawan. Mungkin kalian backup dengan langkah menteri bergerak ke peta F3. Kalau ambil kuda, ya menteri ambil gajah. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih gajah E2. Pion F5, pion F4. Kesalahan kembali dari Nakamura. Kali ini langkah ini kawan benar-benar membuat posisinya makin dalam, kolaps kawan. Yang terkuat sekali lagi caplok gajah. Ambil balik oleh pion F, mungkin oleh Vidit ke depannya. Tapi paling tidak ya akan sedikit menyulitkan hitam beberapa langkah kemudian kawan. Tapi dengan pion F4 sudah benar-benar hancur posisi Nakamura kawan. Korban kuda kawan dengan langkah gajah B6, langkah ciamik, pressure kuda E3, pin kuda diikuti nanti kudanya bergerak ke pusat menyerang kuda E3. Raja lari ke peta F2. Seperti yang saya sebut tadi, kalau ambil kuda, ya kuda ini bergerak ke pusat kawan. Kalau kalian backup dengan benteng, nanti akan diikuti menteri ini bergerak ke peta G5, tetap tekan kuda. Ataupun jika kalian backup dengan langkah menteri ke peta D3 ini kawan, tetap ada ide menteri bergerak ke peta H4 juga bisa. Ataupun kalian sikat gajah E2 terlebih dahulu. Ataupun juga kuda pukul kuda E3 terlebih dahulu. Percuma juga kawan. Posisi putih sangat sulit memilih raja ke peta F2 Nakamura. Kuda D5, benteng H1 skak. Ini untuk menguasai lajur H kawan, kontrol peta H4. Tadi kalau kalian terima kuda ini, menteri tidak lagi ke peta G5, tapi ke peta H4 skak, blokade oleh pion. Kalian sikat kuda ini agar tidak kontrol peta G2, selepas diambil balik oleh gajah, menteri bisa menusuk kawan. Raja bergeser, baru gajah akan disikat oleh kuda ancam menteri. Tetap kawan, sangat buruk posisi putih kawan. Memilih dengan langkah benteng H1 skak, raja bergeser. Pion ambil kuda sekarang, menteri ke G5, tekan kuda peta E3. Raja menghindar ke E1, kuda jatuh kawan oleh gajah. Maaf kawan, mungkin di sini kalian punya ide seperti tadi, backup dengan menteri. Ya percuma juga kawan, ada kuda di sini. Ya garbuan pada gajah, gajah kalian juga jatuh kawan di sini. Kuda tidak bisa caplok gajah, posisinya masih dalam posisi kena pin. Repot juga kawan. Raja ke E1, kuda jatuh oleh gajah. Kemudian gajah terang pukul gajah G4. Menteri ambil balik kawan, baru gajah pukul gajah E3. Lanjut Nakamura, ambil balik oleh kuda ancam menteri. Menteri bergeser ke E2 menantang pertukaran. Menteri G3 skak. Atau kalian ingin melakukan tantangan permainan endgame dengan benteng AD8. Ini juga cukup bagus kawan. Ya menteri pukul menteri, ambil balik oleh kuda. Mungkin kuda kalian kembangkan. Dengan permainan endgame seperti ini, hitam masih bagus posisinya kawan. Masih bisa berpeluang besar menang. Tapi memang langkah terbaiknya adalah menteri ke peta G3. Ini skak juga posisi putih sudah tidak bisa diharapkan lagi kawan. Kemudian benteng AD8 dikeluarkan oleh Vidit skak. Raja lari ke C1 dan menteri ke G5 persiapan discover. Pion B3. Kalau kalian blokade discover ini kawan, ada kuda peta C4, tetap tekanan kawan. Kalau ada benteng backup, tentu benteng tetap bisa diluncurkan, ambil balik. Nah di sini kawan, nanti kalian akan kena serangan, benteng kalian masih terjebak di pojok. Memilih dengan pion B3 setelah kuda F1, Nakamura menyerah di langkah ke-29. Sangat kolaps kawan posisi Nakamura. Gajah, kudanya belum berkembang, bentengnya belum terkoneksi, posisinya sudah kolaps kawan. Dengan langkah-langkah yang kurang cermat tadi, dengan langkah kuda mundur ke peta C4, posisinya benar-benar kolaps. Saat gajah terang tadi diluncurkan, harusnya langsung diambil, tapi Nakamura tidak berani kawan, karena memang terlihat posisinya bisa terbuka rajanya kawan. Kita akan coba kembali lagi kawan di posisi ini tadi saat gajah ini diluncurkan. Nah, Stockfish menyarankan ambil. Memang tadi ada menteri B8 dan langkah terbaiknya gajah F4, gajah C7 kawan. Nah gajah bergerak mundur ke peta G3, ke peta H2 mungkin. Nah gajah sikat kuda E5, blokade dengan pion F4.
Mungkin dengan formasi atau bangunan seperti ini, inilah yang tidak disukai oleh Nakamura. Posisi rajanya mulai terbuka, kawan. Jadi dia tadi menolak dengan langkah kuda ke petak C4, ancam gajah, dan berharap masih punya 2 pion yang mengcover rajanya. Tapi tidak cukup, kawan. Akhirnya berhenti di langkah ke-29. Nakamura kehilangan poin di babak kedua. Tentu sekarang pimpinan klasemen di babak kedua ya 4 pemain itu, kawan. Vidit, Yanepo, ataupun Fabiano Caruana, dan Domar Cukukes. Oke, kira-kira game siapa berikutnya yang akan kita ulas, kawan? Saya rasa gamenya Yanepo versus Alireza mungkin yang bagus bisa kita ulas di video berikutnya. Baru video nanti malam untuk permainan Women Kandidat. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.